salat jenazah atau yang lebih utama melaksanakan salat itu, maka menurut mazhab Hanafi yaitu as-sultan in hadara aw naibuhu ahaqqu bis-salah 'ala al-mayyit bisabab as-sultanah. Yang paling utama ya, untuk mensalatkan dan menjadi imam dalam salat itu adalah sultan atau perwakilannya. Jangan bertindak zalim. Nanti yang akan mendoakan dia kadang-kadang orang yang dizaliminya. Jadi begitulah hidup. Jadi kalau bertindak itu jangan beruh-ruh dan jadi artinya pikir-pikirlah sisi kemanusiaan. Nah, kemudian menurut Syafi'i walaupun si mayat sudah mewasiatkan, enggak berlaku wasiat itu kalau ada wali. Jadi tetap si wali yang lebih utama daripada orang yang diwasiatkan. Kenapa begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita sudah memasuki pembahasan tentang salat jenazah, dan kita sudah bahas bahawa salat jenazah ini hukumnya fardu kifayah, dan itu disepakati. Artinya seandainya tidak seorang pun mensalatkan jenazah, maka satu kampung mendapatkan dosa besar. Lalu kemudian ada sedikit perbedaan pandangan tentang kondisi orang-orang tertentu, apakah diwajibkan salat jenazah kepadanya atau tidak. Yaitu menurut mazhab Hanafi ada 4 golongan yang tidak perlu disalatkan. Menurut mazhab Hanafi ada 4 golongan tidak perlu disalatkan. Di antaranya yaitu al-bughad, yaitu orang-orang yang melawan pemerintah yang adil. Kemudian perampok, jenazah perampok menurut mazhab Hanafi tidak perlu disalatkan. Lalu orang-orang yang ahlul usbah, artinya berperang karena faktor kesukuan, dari matinya mati di dalam urusan-urusan suku. Lalu kemudian al-mukabir fi Misra, yaitu orang-orang yang melakukan kejahatan dalam satu kota, kekacauan atau menimbulkan kekacauan dalam satu kota. Nah, 4 golongan ini menurut mazhab Hanafi tidak perlu disalatkan. Dan kemudian
Juga terjadi perbedaan pandangan tentang orang yang bunuh diri, apakah disolatkan atau tidak. Jumhur ulama mengatakan bahawa tetap disolatkan. Orang yang mati bunuh diri tetap disolatkan. Lalu orang yang meninggalkan hutang tetap disolatkan, namun ditegaskan dalam mazhab Hambali sebaiknya para pemimpin di kampung tidak mensolatkan orang yang meninggalkan hutang yang banyak, mengikuti keadaan ketika Nabi tidak mau mensolatkan kematian jenazah orang yang mati ketika masih membawa hutang. Nabi tidak mau mensolatkannya. Ini menunjukkan buruknya orang yang mati dalam keadaan berhutang. Namun walaupun begitu, selama kita masih mukmin, berbagai kejahatan tidak keluar dari iman, artinya bukan syirik, bukan murtad, pada dasarnya tetap jumhur ulama mengatakan salatkan. Sekedar melepaskan kewajiban kita kepada Allah. Masalah urusan dia dengan Allah, kefasikannya, maksiatnya, itu bukan urusan kita, ya, Allah yang akan membereskannya. Nah, itu kesimpulan yang kita ambil berdasarkan pandangan jumhur ulama, ya. Baik, kita lanjut. Tadi sekedar pengingat ulang bagi yang mungkin tidak hadir atau yang sudah lupa di pertemuan yang lalu. Berikutnya, manil aula bis salat 'alal janazah. Siapa yang paling utama untuk mengimamkan solat jenazah? Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tata cara solat, ada yang dibahas siapa yang paling utama mensolatkan atau menjadi imam dalam solat jenazah. Ada sedikit perbedaan pandangan masalah ini. Yang pertama, kalau menurut mazhab Hanafi, nanti kita akan lihat fokusnya di mazhab Syafi'i. Namun kita perlu tahu bahawa fikih itu tidak hanya diijtihadkan oleh Imam Syafi'i, ya, imam-imam mujtahid yang mutlak itu 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kebetulan kita bermazhab Syafi'i karena yang membawa agama Islam ke kita orang-orang yang bermazhab Syafi'i, maka kita otomatis mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi buang jauh-jauh rasa kefanatikan yang tidak berdasar sehingga merasa bahawa kalau selain mazhab Syafi'i mandu mana betul nyan payah boh jauh-jauh nyan. Artinya silahkan kita beramal dengan mazhab Syafi'i, tidak usah pun pindah mazhab kalau memang semuanya pun hasil ijtihad, tapi buang jauh-jauh pikiran bahawa seakan-akan kalau di luar mazhab Syafi'i mandu betul lah. Inilah yang membuat kita hari ini penuh kebencian melihat orang yang sedikit berbeza pandangan dengan kita. Jadi kadang-kadang kita lihat orang yang berkunut, bagi mereka yang tidak berkunut, melihat orang berkunut seakan-akan melihat orang kafir, ya. Orang yang tidak berkunut begitu juga melihat orang yang berkunut seakan-akan juga melihat Yahudi, padahal itu hanya perbedaan hasil ijtihad. Jadi dengan belajar mengetahui tentang fikih dalam mazhab lain, itu sekedar menambah wawasan. Yang kita tetap beramal dengan mazhab Syafi'i, itu tidak ada salahnya, ya. Jadi tak usah pun dicampur-campur, karena nanti akan menimbulkan talfiq, ya, mencampur adukkan pandangan sehingga menyebabkan tidak sah pada satu urusan oleh pandangan mazhab-mazhab. Itu panjang nanti ceritanya. Jadi jangan tanya lagi nanti
saya ikut Syafi'i atau ikut Nabi? Itu pertanyaan paling fatal. Saya ulang-ulang itu terus-terusan. Jangan pernah bertanya ikut Syafi'i apa ikut Nabi. Itu pertanyaan sesat itu. Jadi kalau kita jawab ikut Syafi'i, seakan-akan Syafi'i bukan pengikut Nabi. Kalau kita jawab ikut Nabi, seakan-akan apa yang kita selama ini tahu semuanya bukan dari Nabi. Padahal mazhab itu hanya produk hasil produknya, sedangkan konsumennya tetap Al-Quran dan Sunnah. Ini berbahaya kalau ada yang merasa enggak usah ikut Syafi'i, yang penting ikut Nabi. Pun Syafi'i pun hendak ikut Nabi. Cuma kita berprinsip pada fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang lebih faham kalau engkau tidak tahu. Oh, kalau engkau sudah tahu lalu engkau bicara langsung di atas Al-Quran dan Sunnah, berarti engkaulah mazhab kelima. Kan begitu, sederhana saja. Kalau seandainya saya sekaliber Imam Syafi'i, berarti nanti ada mazhab baru. Begitu. Kalau belum mampu, baru cuma belajar bahasa Arab sedikit, baru tahu fikih sedikit, baru hafal hadis sedikit, baru tahu dari pengajian sedikit, maka ikutilah orang yang sudah diberi kekuasaan dan kepintaran oleh Allah. Jadi oleh karena itu, untuk sekedar kita memahami bahwa di luar Syafi'i itu ada pandangan yang berbeda. Makanya dalam memahami masalah siapa yang paling utama menjadi imam salat jenazah atau yang lebih utama melaksanakan salat itu, maka menurut mazhab Hanafi yaitu as-sultan in hadara aw naibuhu ahaqqu bis-salah 'ala al-mayyit bisabab as-sultanah. Yang paling utama untuk mensalatkan dan menjadi imam dalam salat itu adalah sultan atau perwakilannya. Itu karena tempat itu menjadi daerah kekuasaannya. Jadi maksud sultan itu yang raja. Maka siapapun yang meninggal di Indonesia ini, maka Jokowi jadi imam. Makanya Jokowi nggak mungkin solat ke seluruh Indonesia, dibuatlah setiap daerah ada sultannya, ada gubernur nggak mungkin hadir, akhirnya ada sultan di bawahnya lagi, yaitu wali kota, bupati pun tak mungkin hadir, atau bahkan wali kota pun tak solat. Bagaimana mau jadi imam salat jenazah, kan begitu? Maka sultan di bawahnya Pak Camat. Ini versi Hanafi ni. Pak Camat pun tak bisa hadir, Pak Kecik lah. Pak Kecik tak bisa hadir, serahkan ke Tengku Imam kampung. Maka maksud di sini sultanah yang berkuasa di situ yang paling berhak untuk menjadi imam dan mensolatkan jenazah. Fa illam yahdur fal qadhi. Kalau seandainya sultan itu tak bisa hadir, fal qadhi. Qadhi itu ya, kalau bahasa sekarang kita ya, imam syik, imam. Ya, qadhi itu kalau dulu yang memutuskan perkara di kampung itu qadhi. Fa illam yahdur fayuqaddim imam al-hayy. Kalau tidak bisa hadir juga menurut mazhab Hanafi ya imam salat, imam rawatib. Kemudian kalau juga imam tidak bisa, yuqaddim al-wali az-zakar al-mukallaf bitartib usubah. Barulah wali dari simayan. Jadi kalau imamnya nggak bisa hadir atau ada halangan, maka baru wali dari simayan. Begitu. Itu versi mazhab Hanafi. Sedangkan dalam mazhab pandangan kedua, mazhab Maliki dan Hambali, menyebutkan bahawa ahaqqun nas bis salat 'ala al-mayyit
orang yang paling utama mensalatkan jenazah dan sekaligus menjadi imam salat jenazah, yaitu man awsa al-mayyit ay yusalli alaih, yaitu orang yang diwasiatkan oleh si mayat untuk menjadi imam. Jadi kalau mazhab Malik dan Hambali, bukan sultan orang yang paling berhak, bukan umum, tetapi siapa yang diwasiatkan oleh si mayat. Yang namanya wasiat diucapkan di masa hidup, dieksekusi setelah meninggal, itu wasiat namanya. Si mayat sempat berwasiat menyolong meninggal, kalau saya meninggal tolong suruh jadi imam fulan, disebutkan nama fulan, saya mau dia jadi imam solat saya, maka itu lebih utama dilakukan. Itu kriteria nomor satu menurut mazhab Malik dan Hambali. Kenapa begitu? Karena pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat. Di antaranya, faqad awsa Abu Bakrin ayusalli alaihi Umar. Abu Bakar meminta atau berwasiat agar disolatkan jenazahnya oleh Umar bin Khattab. Maka yang mensolatkan jenazah Abu Bakar, imamnya adalah Umar. Wa Umar awsa ayusalli alaihi Suhaib. Sedangkan Umar sendiri berwasiat kalau dia meninggal hendaknya disolatkan oleh Suhaib, maka dilakukan. Wa Aisyah awsat ayusalli alaiha Abu Hurairah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, juga pernah mewasiatkan supaya jenazahnya nanti disalatkan, diimamkan oleh Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah jadi imam salat jenazah Aisyah. Wa Ummu Salamah awsat ayusalli alaiha Sa'id bin Zaid. Ummu Salamah, isteri Nabi yang lain, meminta supaya Sa'id bin Zaid untuk menjadi imam salat jenazahnya. Jadi sudah banyak dilakukan oleh para sahabat. Bahkan isteri-isteri Nabi meminta dengan berwasiat agar orang yang ditunjuknya menjadi imam. Jadi dalam mazhab Malik dan Hambali, ini yang lebih utama, siapa yang diwasiatkan. Kalau tidak ada, artinya tidak ada wasiat, atau sudah diwasiatkan tidak bisa hadir orang yang diwasiatkan, barulah berikutnya summal wali, barulah wali dari si mayat. Begitu. Kalau tidak ada wali, barulah al-amir, barulah pemerintah atau sultan tadi. Jadi kalau misal wali nggak ada, jenazah meninggal bukan di tempat yang ada saudaranya, orang Aceh meninggalnya di Jakarta, nggak ada saudaranya di situ, maka otomatis ya sultan setempat, apakah tadi seperti Pak Kecil, kepala RT atau tengku imam setempat, itu. Jadi itulah tertib orang yang diutamakan mensolatkan jenazah menurut mazhab Malik dan Hambali. Ini pandangan yang kedua. Jadi tadi Hanafi mengatakan raja dulu baru wali. Kalau Hambali dan Maliki enggak, siapa yang diwasiatkan dulu. Kalau enggak ada wasiat baru wali, urutan wali nanti. Begitu. Lalu kemudian menurut mazhab Syafi'i fil jadid, dalam pandangan yang baru. Jadi ada qaul jadid, ada qaul qadim. Qaul jadid itu pandangan Syafi'i ketika sudah berada di Mesir. Qaul qadim yaitu pandangan Imam Syafi'i ketika sebelum ke Mesir, yaitu masih berada di Baghdad. Imam Syafi'i itu menuju ke Mesir umur 40 tahun baru di Mesir, dan meninggalnya di Mesir. Beliau meninggal di Mesir tahun 204 Hijriah. Lahir beliau 150, berarti pada tahun umur Imam Syafi'i 150 Hijriah, meninggal 204, 554 tahun. Beliau di Mesir dari umur 40 tahun. Sebelum itu di Baghdad.
Maka semua perkataan beliau di Baghdad itu pandangan-pandangan beliau disebut qaul qadim. Waktu sudah di Mesir ada pembaharuan, pembaharuan. Jadi ada yang dirubah, ada yang diperbaharui pandangan beliau. Mungkin karena melihat lingkungan Mesir, ulama-ulamanya pun mempengaruhi cara berfikir beliau, sehingga ada yang diperbaharui, sehingga muncullah qaul jadid gitu. Makanya sampai sekarang Imam Syafi'i itu kuburannya di Mesir. Menurut mazhab Syafi'i, yang paling utama menjadi imam untuk salat jenazah adalah al-wali, aula bil imamah. Jadi bukan sultan, bukan orang yang diwasiatkan, tetapi wali dari sejenazah. Wa in awsal mayyit li ghairil wali, walaupun si mayat pernah mewasiatkan untuk disalatkan oleh orang tertentu yang bukan walinya, tetap yang paling utama bukan mengambil wasiat si mayat, tetapi urutan wali. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, misal si mayat pernah bilang, saya kalau meninggal tolong disalatkan oleh Tengku Fulan atau Ustaz Fulan atau siapa yang ditunjuknya, siapa saja, ya tentu si mayat waktu hidup pasti dia minta yang mensalatkan adalah orang yang dianggapnya saleh. Kan nggak mungkin ada orang mengatakan, saya kalau meninggal tolong suruh salatkan sama bos sabu-sabu saya di sana. Itu nggak mungkin terjadi, karena naluri ini Pak, ketika mau mati tetap naluri berbicara, saya perlu selamat. Salah satunya doa dari orang saleh. Walaupun waktu hidup dia yang memaki-maki atau dia yang membenci orang saleh. Sekarang kan banyak, ni akhir zaman ni, orang-orang kadang-kadang berhadapan dengan orang alim, orang saleh, dibencinya. Yang mempertahankan kebenaran dibencinya. Waktu mati bermohon-mohon supaya doa mereka disematkan untuk dia. Soekarno dulu bagaimana memenjarakan Buya Hamka. Buya Hamka diperintahkan oleh Soekarno untuk dipenjarakan karena Buya Hamka lantang mengkritik pemerintah. Waktu mati Soekarno berwasiat agar Buya Hamka menjadi imam. Jadi semua orang tahu dia zalim, tahu dia akan bermasalah di hadapan Allah, dia minta sama orang yang dulu ditangkapnya, dibencinya, dan itu akan berulang-ulang Pak, akan berulang-ulang. Makanya waktu hidup jangan bertindak zalim. Nanti yang akan mendoakan dia kadang-kadang orang yang dizaliminya. Jadi begitulah hidup. Jadi kalau bertindak itu jangan beruh-ruh dan jadi artinya pikir-pikirlah sisi kemanusiaan. Nah kemudian menurut Syafi'i, walaupun si mayat sudah mewasiatkan, enggak berlaku wasiat itu kalau ada wali. Jadi tetap si wali yang lebih utama daripada orang yang diwasiatkan. Kenapa begitu? Lianna salat haqqah, karena salat ke atas jenazah dasarnya memang dasar hak wali, kewajiban wali itu. Seandainya si mayat enggak wasiatkan, tetap wali yang harus tanggungjawab mensalatkan jenazah. Fala tunfazu wasiyatuhu bi isqatiha kal irs, maka tidak perlu melaksanakan wasiat si mayat dengan menjatuhkan wali. Lagian lianna al-maqsud min as-salat 'ala al-janazah huwa ad-du'a lil mayyit. Pertimbangan kedua, karena maksud daripada salat jenazah adalah mendoakan si mayat. Wa du'aul qarib aqrabu ila al-ijabah, maka doa orang yang lebih dekat dengan si mayat itu lebih dekat dari kemakbulan. Li ta'allumihi wa inkisaru qalbih, karena orang yang sedang berduka di saat itu orang yang paling dekat dengan si mayat. Yang paling berduka siapa? Wali-wali, ayahnya, anaknya, adiknya, abangnya. Mereka yang paling dekat
nasabnya, mereka yang paling terasa dukanya, maka merekalah yang paling mudah dikabulkan doanya. Karena kita ini ketika sedang berduka, sedang susah, Pak, doa lebih mudah dikabulkan. Musafir saja, musafir hanya karena kesusahannya lebih mudah doanya dikabulkan daripada orang mukim. Makanya Rasulullah mengatakan musafir itu disuruh berdoa banyak-banyak dalam perjalanan karena dia sedang menghadapi kesusahan. Rasulullah mengatakan bahwa orang yang musafir itu mengalami qita'atun minal azab, ada potongan azab yang dia terima. Kan kita nggak bisa tidur nyenyak, tidur dalam L300 tapi nggak bisa nyenyak lagi. Hati juga begitu, supir bawa kencang sekali, tidur tapi hati tak tidur, menunggu-nunggu kapan tertabrak tiang listrik. Itu belum lagi turun, baju nggak bisa ganti, belum lagi masuk ke WC umum ya, dengan segala kehancuran hidup di dalam WC itu ya, sampai teruk hana mepat gantung baju, udah buka celana nggak tahu gantung di mana. Itu kalau kita jalan, akhirnya celana dalam taruh di atas kepala. Belum pernah kita taruh celana dalam di atas kepala, tapi bauronyon payah berdua. Makanya orang musafir itu kenapa lebih mudah diterima doa? Karena ada azab yang dia terima, dia nggak bisa hidup nyaman. Itu baru sedikit. Makanya orang yang sedang berduka lebih mudah diterima doa. Maka dalam mazhab Syafi'i disebutkan nggak ada cerita wasiat si mayat suruh ini suruh itu. Kalau ada wali duluan yang maju menjadi imam, karena kedekatan nasab dan kemudian doa lebih utama untuk diterima. Itu tujuan solat jenazah. Lalu mazhab Syafi'i menanggapi tentang pandangan mazhab Hambali dan Maliki tadi yang mengatakan yang lebih utama yang diwasiatkan. Mazhab Syafi'i mengatakan begini, wa amma wasaya as-sahabah bis salati alaihim, sedangkan wasiat para sahabat untuk mensolatkan jenazah mereka oleh orang-orang tertentu, oleh sahabat lain, fa mahmulatun ala anna awliya'ahum ajazu al-wasiyah. Itu bisa jadi karena para wali dari sahabat itu mengizinkan agar orang yang diwasiatkan untuk jadi imam. Misal Aisyah tadi minta disolatkan oleh Abu Hurairah. Kata mazhab Syafi'i, itu kemungkinan wali daripada Aisyah mengizinkan orang yang diwasiatkan untuk salat. Jadi intinya tetap wali dulu kasih izin atau tidak. Makanya mazhab Syafi'i mengatakan kalau si mayat minta seseorang mensolatkan dengan wasiat, tanya dulu sama wali, punya wali pegauhan, nana ke, kata wali, misal ada anak dia, biar anaknya yang jadi imam, kenapa harus orang lain jadi imam? Misal, maka kalau tidak ada izin dari wali, orang yang diwasiatkan mundur, berdiri di saf 1, di saf 2, jangan jadi imam. Nah kemudian di antara wali, maka urutan wali yang diutamakan menjadi imam salat jenazah itu berdasarkan urutan asabah di dalam hukum warisan. Kalau kita belajar waris itu ada asabah. Nah urutan itulah yang menjadi urutan wali ab. Siapa saja? Yang pertama adalah fayuqaddam al-ab, yang diutamakan pertama ayah jadi si mayat. Jadi yang paling utama menjadi imam ayah si mayat, bukan anaknya, ayah. Kan sama waktu memandikan jenazah kan begitu juga. Kita belajar hari itu ayah si mayat. Kalau tidak ada ayah summal jad, baru kakeknya, kakek si mayat. Tidak ada wa in ala, di atasnya lagi ada buyut si mayat, buyutnya. Kenapa di atas dulu yang diutamakan? Karena si mayat itu muncul karena ada ayah. Tidak ada ayah, tidak ada si mayat ni. Oh ada anak zina nggak ada ayah, jangan kena ayah paling kan. Nah, itu ada ayahnya, cuma tidak dibuat menjadi nasab. Bagaimana bisa punya ayah, bisa punya anak tak ada ayah?
Satu-satunya manusia yang diizinkan Allah pernah punya anak tanpa ayah adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Dan untuk membedakan itu Allah sebut nama Maryam dalam Al-Quran. Bapak Ibu, sekedar pengetahuan kita, tidak ada satu pun nama perempuan yang disebut dalam Al-Quran kecuali Maryam. Coba yang pernah baca Quran, sering baca Quran, siapa nama perempuan lain yang disebut selain Maryam? Tidak ada. Khadijah, tidak ada nama dia, ya. Tidak ada satu pun. Yang ada nanti disebut isteri Fir'aun, ya. Isteri ini, isteri itu, isteri Lut, isteri Nuh, wa mra'atu Lut, istrinya si Lut, misalnya begitu. Tidak ada yang disebut. Tapi begitu Maryam, langsung Allah tempel namanya, bahkan jadi nama surat Maryam. Untuk apa Allah sebutkan itu? Untuk memberitahu satu-satunya hambaku yang pernah punya anak tanpa suami hanyalah Maryam. Biar jelas. Maka semua hari ini yang mengaku-ngaku Maryam lalu punya wahyu, dia mengatakan aku dizinai di dalam mimpiku, ada datang ini, datang itu, semuanya bohong. Itu semua bohong. Pasti ada ayah. Nggak mungkin dia dizinai oleh jin. Jadi Allah sebut nama Maryam untuk membedakan nyokenyo urang inang yang pernah nana yang hanaya nyokenyo. Kalau binatang banyak apa? Untanya Nabi Saleh nggak ada ayah, nggak ada ibu. Begitu Nabi Saleh bilang akan keluar salah satu mukjizatnya, keluar unta dari balik batu, keluar, nggak ada ayah, nggak ada ibu, nggak dilahirkan. Ular Nabi Musa begitu dicampak jadi ular beneran, nggak ada ayah, nggak ada ibu. Makanya orang yang hari ini ngaku-ngaku nggak ada ayah atau nggak ada ibunya, binatang mendum, ya. Itu binatang. Kalau bukan ulu, ya macam-macam lah. Sudah, kita kembali. Jadi ayah duluan yang solat ke atas mayat. Jadi anak si mayat jangan protes kakek. Kok kakek, kan itu ayah saya. Pahami dulu urutan nasab yang paling kuat itu ayah. Karena ada ayah lah ada si mayat. Tidak ada ayah, nggak ada si mayat. Nah, kalau nggak ada ayah, kakek. Kenapa begitu? Kalau nggak ada kakek, nggak ada ayah, nggak ada ayah, nggak ada si mayat. Maka si kakek ini akar, nggak ada kakek, buyut. Oh, masih ada di atas buyut belum mati. Suruh dia solatkan jenazah, dia jadi imam. Nah, begitu. Kemudian kalau tidak ada juga, di atas sudah meninggal semua, lalu baru jatuh ke anak, summal ibn, baru anak menjadi imam salat jenazah, ya, anak laki-laki. Itu yang mana aja boleh, utamakan yang afqah, yang lebih faham hukum agama. Jadi yang di pesantren lah, walaupun dia anak ketiga. Anak pertama laki, ya, tapi narkoba. Anak kedua laki lagi, pancuri. Anak ketiga baru di pesantren. Maka walaupun ada abangnya, tetap yang ketiga yang jadi imam. Kalau tidak ada anak si mayat, summa ibnuhu, baru cucunya. Wa in safal, dan sampai ke bawah. Nggak ada cucu, cicit. Jadi urutan pertama ke atas, urutan kedua ke bawah. Tidak ada juga ke bawah, rupanya si mayat nggak ada anak atau sudah meninggal semua. Summal akh, barulah saudara kandung, adik, abang yang jadi imam. Nggak ada juga, maka diutamakan saudara seayah. Nggak ada saudara kandung, maka saudara seayah. Berarti seayah saja, bukan si ibu. Maksudnya satu ayah ada beberapa ibu. Saudara kandung yang seayah si ibu nggak ada. Yang ada adik, tapi dari mama keempat. Jangan tanya di mana mama kedua dan ketiga. Saya juga tak tahu. Yang anak dari mama keempat, maka adik dari mama keempat itu kalau nggak ada saudara kandung si mayat, dia dianggap saudara seayah. Dia berhak jadi imam.
ya. Kalau tak ada juga, isteri cuma satu, berarti nggak ada yang seayah, cuma seayah seibu, nggak ada, maka ibnul akh barulah keponakan, anaknya, anak dari saudara kandung, keponakan, itu suruh jadi imam. Nggak ada juga baru keponakan yang seayah saja, jadi anak dari saudara kita yang seayah saja tadi, ya. Kemudian kalau tidak ada juga, barulah paman dari si mayat, baru adik bapa, ya. Kalau nggak ada juga, baru ibnu am, baru anak paman, yaitu saudara sepupu. Jadi saudara sepupu ini urutan kecut, ya. Jadi wali nikah juga begitu. Jadi wali nikah saudara sepupu urutannya memang paling belakang. Begitu yang lain ini udah nggak ada semua. Yang ada sepupu, baru jadi wali nikah. Tapi bukan bermakna sepupu itu menjadi mahram. Orang pikir selama ini sepupu mahram gara-gara jadi wali. Oh tidak, sepupu bukan mahram, boleh nikah sama sepupu, cuma sepupu jadi wali pengganti kalau semua garis di atas sudah tidak ada. Makanya orang gara-gara salah memahami, dipikirnya sepupu itu gara-gara bisa jadi wali, dipikirnya mahram, sehingga datang sepupu ke rumah jilbab nggak pakai, paha nampak, ya. Dosa, Pak. Sepupu itu bukan mahram, boleh kawin sama sepupu, ya. Cuma para ulama mengatakan walaupun boleh kawin sama sepupu, sebaiknya jangan, karena menikah dengan orang yang masih punya hubungan darah dekat itu biasanya berefek pada penyakit turunan. Jadi garis XY, XY dalam biologi itu jatuhnya ke bawah, nanti jadinya XXX, Y begitu kan. Itu penyakit turunan jatuh ke bawah semuanya. Yang kena ginjal semuanya, yang kena diabetes semuanya. Darah masih ada rasa. Yang kedua biasanya anak bangai, ya. Termasuk dalam kitab ini Syekh Wabazoli menyebutkan nanti dalam bab pernikahan, ya, kita kira-kira setelah terpilih presiden baru kita bisa masuk ke situ. Selama apa? Kita lihat dulu pun siapa yang terpilih. Ya. Jadi bangai anak, kata para ulama. Kenapa? Karena cinta dengan sedarah tidak membara. Jadi cintanya itu cinta kerana anak menganak, berkahwin dengan sepupu, kawin. Dari kecil udah main sama sepupu, datang ke rumah dia, mana ada cinta lagi. Jadi enggak membara itu membuat anak bangai. Dan saya sudah lihat, Pak, beberapa orang yang menikah dengan saudara dekatnya, rata-rata anaknya bangai. Kalau kuliah IPK 1,5, IPK 2, kita suruh beli sate Padang, dibeli sate aja nggak ada Padangnya, ya. Mudah-mudahan begitulah. Tapi enggak, itu rata-rata. Tapi ada juga yang pintar karena mamanya profesor, bapaknya profesor, anaknya ada, tapi rata-rata begitu. Sudah, kalau tidak ada juga, saudara sepupu pun tak ada, baru boleh jadi imam zawil arham, yaitu dari sebelah ibu. Itu kalau sudah nggak ada semua, terus sepupu udah nggak ada lagi. Yang ada saudara dari sebelah ibu, adik mama, itu baru boleh ambil garis itu, garis zawil arham. Nah, begitu. Itulah orang-orang yang paling berhak menjadi imam. Dan kalau semuanya ada, kakek ada, bapak ada, anak ada, ayah adik ayah ada, semua ada, maka yang paling diutamakan adalah, ya, yang paling tua umurnya dan paling faham tentang hukum fikih salat jenazah. Misal si kakek ada, tapi dia bilang, hai nak, kakek ada, cuma kakek enggak paham kali tentang salat jenazah. Itu takbir ketiga itu baca apa? Dia enggak paham. Di saat itu tetap yang paling paham siapa? Rupanya ada keponakan paling paham. Anak jenazah enggak paham apa-apa. Anak jenazah pintar dunia, tak pintar akhirat. Yang ada keponakan, maka pilihlah keponakan.
kalau sudah berkumpul semua tapi dengan seizin urutan tadi. Jadi kalau urutan tadi mengatakan jangan saya lah, jangan saya, baik long lah, long ana mafhum long, itu silahkan cari yang paling faham tentang salat jenazah.